Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Di sini terdiri dari modul 1 sampai modul 7. Modul yang pertama, konsep dasar teknologi pendidikan, kelompok belajar 1, sejarah singkat dan praktek teknologi pendidikan pada tahun 1950-an. Mulai dari tahun 1900-an sampai 1990-an, teknologi pendidikan dalam bidang pembelajaran terbatas pada penggunaan papan tulis, penggunaan media cetak, audio, dan kemudian audiovisual. Arah kegiatan tersebut menciptakan variasi dan memperkaya pengalaman belajar tatap muka peserta didik. Jadi pada tahun 1900-an sampai 1990-an bisa disimpulkan teknologi pendidikan yang awal dulunya menggunakan media papan tulis ke arah 1990-an sekarang mulai menggunakan teknologi yang beralih lebih canggih, misalnya komputer. Praktek teknologi, seseorang perlu memperhatikan tentang media untuk mencapai tujuan pembelajar. Maksudnya, dari tahun 1963 sampai 2018 itu bisa tergambarkan bahwasanya teknologi yang berkembang sudah mulai ke arah yang lebih canggih, dari dimana media itu masih menggunakan manual, masih menggunakan zaman-zaman yang lama, sudah beralih ke media yang begitu canggih. Kelompok belajar 2, konsep dasar teknologi pendidikan dari tahun 1963 sampai 2018. Pada tahun ini, perubahan konsep dari tahun per tahun bertujuan untuk mengkaji teknologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Maksudnya dari tahun 1963 sampai 2018 ini teknologi sudah mengarah ke yang lebih canggih. Salah satunya dari pembelajaran itu sendiri. Pertama, perkembangan atau perubahan teknologi yang digunakan dalam bidang pendidikan mengikuti kemajuan dalam dunia teknologi itu sendiri dan didorong oleh pusatnya pemasaran produk teknologi tersebut oleh para produsen. Kedua, perkembangan atau perubahan teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan tidak pernah meninggalkan produk teknologi yang lama, tetapi tetap menggunakan dan memperkaya dengan menggunakan teknologi yang lebih baru. Ketiga, penggunaan istilah teknologi pembelajaran pada awal tahun 1970-an berubah menjadi teknologi pendidikan, dan pada tahun 1972 dan 1971. Kemudian istilah tersebut berubah kembali menjadi teknologi pembelajaran pada tahun 1994 dan kembali lagi menjadi teknologi pendidikan pada tahun 2008 dan 2018. Jadi bisa kita kaji perubahan-perubahan dari nama yang awalnya teknologi pendidikan menjadi teknologi pembelajaran, kemudian menjadi lagi atau kembali lagi menjadi teknologi pendidikan. Modul 2, teori pendidikan jarak jauh atau konsep dasar dan ciri pokok. Pendidikan jarak jauh menunjukkan keterpisahan waktu dan tempat antara pengajar dan peserta didik sehingga menggunakan media untuk memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, data, dan pengetahuan. Ini dikemukakan oleh Spector DK 2008. Jadi pendidikan jarak jauh sudah
berkembang pesat dari zaman ke zaman. Kemudian di dalam konsep dasar dan ciri pokok pendidikan jarak jauh itu terdapat ciri-ciri pokok. Ciri pokok yaitu adanya perencanaan, keterampilan antara pengajar dan peserta didik, menggunakan media teknis, kemudian tatap muka, hanya sekali-sekali, partisipasi dalam bentuk industrialisasi. Kelompok belajar yang kedua, teori pendidikan jarak jauh. Dalam teori pendidikan jarak jauh terdapat teori kemandirian dan otonom, teori industrialisasi pembelajaran, teori interaksi dan komunikasi, teori belajar orang dewasa, kemudian sintesa teori pembelajaran jarak jauh, dan yang terakhir teori ekuivalensi. Jadi di dalam teori kemandirian dan otonom itu dibutuhkan peserta didik dalam belajar tanpa tergantung pada kehadiran pengajar. Yang kedua, teori industrialisasi pembelajaran. Pembelajaran yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, teori interaksi dan komunikasi. Yang dimaksud di sini, melalui penerapannya dapat lebih menjamin terjadinya pembelajaran jarak jauh lebih efektif dan menyenangkan. Yang keempat, teori belajar orang dewasa yang menempatkan pembelajaran jarak jauh dapat dipadukan sesuai bagi peserta didik yang dewasa. Yang keempat, sintesa teori pembelajaran jarak jauh. Di sini menyatakan semua teori pembelajaran jarak jauh dapat dipadukan untuk membuat pembelajaran jarak jauh berfungsi secara maksimal. Dan yang terakhir, teori ekuivalensi yang penerapannya memungkinkan setiap peserta didik pembelajaran jarak jauh mendapat kesempatan layanan belajar yang sama dan hasil belajar yang sama. Modul 3, mengapa pendidikan jarak jauh? Kelompok belajar 1, alasan utama diperlukannya pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, pemerataan kualitas pendidikan. Dan yang kedua, jumlah pengajar yang berkualitas terbatas. Jadi seiringnya zaman itu jumlah pengajar yang berkualitas itu semakin terbatas. Kemudian pemerataan kualitas pendidikan semakin menurun dari yang sebelum-sebelumnya karena sudah beralih ke teknologi yang lebih berkembang pesat dan pengajar dituntut untuk bisa menguasai teknologi yang sedang berkembang. Kelompok belajar kedua, faktor pendorong, penghambat, dan keterbatasan pembelajaran jarak jauh. Dalam faktor pendorong ada dua, yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor penghambat. Di dalam faktor penghambat ini terdapat salah satunya yaitu penolakan organisasi untuk berubah. Yang kedua, kekurangan berbagai visi di dalam organisasi penyelenggaraan. Yang ketiga, kekurangan kemampuan membuat rencana strategi untuk pembelajaran jarak jauh. Keempat, implementasi yang lambat. Dan yang kelima, kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Jadi itu faktor-faktor penghambatnya. Dan faktor keterbatasan pembelajaran jarak jauh yang pertama yaitu keterbatasan tenaga pengajar yang berkualitas. Yang kedua, keraguan masyarakat tentang pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga, lemahnya motivasi belajar. Beralih ke modul 4, berbagi variasi praktik penting dalam pendidikan jarak jauh.
Kelompok belajar pertama yaitu variasi pendekatan pembelajaran pada pendidikan jarak jauh. Dalam pendidikan jarak jauh sendiri, variasi-variasinya terdapat yaitu seperti yang berkembang pada saat ini: online learning, e-learning, cyber learning, virtual, sinkronus dan asinkronus, distribute, hybrid dan blended, dan yang terakhir adalah mobile. Jadi itu sekarang yang menjadi hits dalam pembelajaran pada pendidikan jarak jauh. Beralih ke kelompok belajar 2, berbagi berbagai terminologi teknis dalam pembelajaran jarak jauh. Terminologi terbuka atau terbuka bisa diartikan terbuka bagi siapapun tanpa batas latar belakang pendidikan, usia, dan juga bebas memilih mata pelajaran. Modul 5, fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Kelompok belajar pertama yaitu fungsi pendekatan sistematis sistem dalam teknologi pendidikan dan karakteristik bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh. Yang pertama, teknologi pendidikan berkontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh memiliki karakteristik. Kelompok belajar 2, fungsi manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran menganut berbagai prinsip. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Manajemen pembelajaran menganut pembelajaran prinsip seperti pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, penggunaan sumber belajar dalam skala luas, fungsi studi dan praktek etis, penggunaan teknologi dalam pendidikan jarak jauh, penggunaan teknologi tepat guna, penerapan berbagai prinsip tersebut menjamin terlaksananya pengelolaan yang komprehensif, sistematif, efektif, dan efisien. Jadi bisa digambarkan. Jadi dari penjelasan apa yang saya sampaikan tadi, lanjut ke bab 6, penggunaan teknologi pendidikan secara luas dan penelitian tentang penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh. Kelompok belajar pertama, penggunaan teknologi pendidikan secara luas. Yang pertama, penggunaan teknologi pendidikan makro atau mikro melibatkan proses yang sistematik untuk memfasilitasi proses pendidikan. Yang kedua, penggunaan teknologi pendidikan untuk komunikasi dua arah seperti telepon, TV, komputer, satelit, media massa, dan internet. Kelompok belajar kedua, penelitian tentang pengguna media dalam pendidikan jarak jauh. Penelitian terbaru mengenai penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh menunjukkan bahwa hasil belajar online lebih baik daripada tatap muka. Jadi peneliti terbaru mengenai penggunaan media dalam pembelajaran jarak jauh menunjukkan hasil belajar melalui online lebih baik daripada tatap muka, menggunakan waktu yang lebih lama, mempunyai akses yang lebih banyak terhadap bahan pembelajaran, dan berkolaborasi dengan cara berbeda dengan peserta didik yang belajar secara tradisional. Jadi kita bisa kapanpun mengakses, kapanpun kita mencari materi atau kebutuhan penjelasan lain secara jelas, tidak terpaku seperti pembelajaran yang dulu yang hanya mengandalkan pengetahuan itu dari guru. Lanjut ke modul 7, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Kelompok belajar 1, kualitas, kuantitas, dan relevan. Jadi kuantitas itu penurunannya kualitas pendidikan membuat pengajar harus berinovasi lebih baik, yang salah satunya dengan penggunaan media secara optimal. Jadi kita sebagai pendidik dituntut bagaimana caranya kualitas itu bisa secara optimal dengan selalu berinovasi, menggunakan media yang ada,
selalu melihat perkembangan zaman. Jadi seperti itu. Yang kedua, kuantitas dan relevansi. Diindikasikan dengan jumlah peserta didik secara nasional dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berada pada rentan yang umum tertentu. Jadi di bab 7 ini bisa dilihat dari kualitas dan kuantitas serta relevansi dalam memecahkan masalah, aplikasi teknologi pendidikan apa yang bagus untuk pembelajaran. Kelompok belajar 2, sistem peluncuran. Aplikasi teknologi pendidikan ditetapkan dalam menentukan model peluncuran. Ada 5 macam model peluncuran, yaitu model peluncuran konvensional. Adalah sistem peluncuran dalam pembelajaran jarak jauh yang menggunakan media cetak, audio, visual, dan didukung dengan tutorial tatap muka. Yang kedua, model peluncuran berbasis komputer. Sebagian besar jasa pos sebagai pengantar bahan pendidikan tercetak, bahan pembelajaran terbentuk disket dan CD dikirim kepada peserta didik untuk dipelajari melalui komputer masing-masing. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mengirimkan bahan pembelajaran tersebut melalui berbagai jasa pengiriman termasuk juga dengan kantor pos. Jadi peserta didik itu mendapatkan materi yang ada di dalam disket atau CD langsung dan bisa diputar di komputer masing-masing atau di print out. Yang ketiga, model peluncuran berbasis internet. Seperti yang diketahui, di sini dimaksud sama sekali tidak menggunakan media cetak, melainkan melalui jaringan internet berbasis www atau internet yang diciptakan secara internal oleh penyelenggara pendidikan jarak jauh. Yang keempat, model peluncuran blended learning. Jadi blended learning di sini muncul memberikan warna sentuhan sosialisasi dan pertemuan akademik tatap muka di kalangan peserta didik. Kehadiran pertemuan tatap muka tersebut dapat pula mengatasi kejenuhan, kekakuan, dan kekeringan belajar melalui jaringan internet atau internet. Jadi di sini bisa dikombinasikan antara e-learning atau secara online, dan ada kalanya tatap muka atau bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Microsoft Teams, seperti itu. Yang terakhir, model peluncuran internship dan mentoring. Bercirikan penggunaan mesin simulator pada survei tatap muka oleh mentor atau pembimbing. Model ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berfokuskan keterampilan fisik dan sikap perilaku profesional dalam bidang tugas kerja tertentu. Semoga apa yang saya sampaikan dari modul pertama hingga modul ke-7 tadi bisa menambah wawasan kita, bisa menjadikan kita untuk belajar dalam mata kuliah teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.